Kiai. Nah, Kiai, kita selama ini selalu bilang bahwa manusia yang ada di bumi ini kakek kita adalah Nabi Adam. Berarti yang pertama kali makhluk setelah Allah itu ada, kemudian makhluk yang pertama ada di bumi itu adalah Nabi Adam. Betul begitu, Kiai? Kurang benar. Tadi saya jelaskan, pertama wujud adalah zat Allah. Al-Dzatul Mutlaqah Al-Mujarradah Anisabil Idhofat, the absolute one existence without relation. Kemudian bahasa manusia ini, di sana nggak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya, maka langsung ada dua, yang mengenal dan yang dikenal. Ternyata setelah ingin mengenal dirinya, muncullah nama-nama yang 99 itulah, maka pasti ada relasi, ada hubungan. Contoh namanya Al-Khaliq, yang menciptakan, yang diciptakannya mana? Ya. Pasti ada. Maka 99 semua jadi satu, muncullah semua alam arwah, bahasa mubalek alam arwah, bahasa kitanya al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Selat tadi sudah mengatakan pengakuan adalah Tuhan adalah Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Cuma jawab ya. Ketika itu belum ada yang menjawab Allah iya, itu Allah sendiri itu sebenarnya, tapi atas nama kita. Dari situ kemudian terjadi namanya at-tajalli syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. The Logos. Nur Muhammad itu yang nantinya menjadi wujud dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nanti. Ini Nur Muhammad dulu. Muhammad adalah The Logos. The essence of Muhammad. Bukan Muhammad yang lahir di Mekah, bukan. Lain lagi. Bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah tahun sekian, wafat tahun sekian, bukan. Ini wujud yang mutlak, masih mutlak antara Allah dan makhluknya. Dikatakan apakah Nur Muhammad itu Khaliq, pencipta? Bukan. Apakah Nur Muhammad itu makhluk? Bukan. Itu antara Khaliq dan makhluk. Nur Muhammad kalau saya simpulkan, yang diciptakan oleh Allah pertama kali itu bukan Nabi Adam alaihissalam, bukan, tapi Nur Muhammad. Bukan diciptakan, manifestasi. Cerminan, pemunculan, penampilan dari al-Thabit alam arwah, Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu terjadi tiga terminologi. Pertama, tajalliyat, manifestasi banyak beragam ini. Kedua, tanazzulat, dekadensi. Yang ketiga, ta'ayyunat, intifikasi. Jadilah alam semesta ini. Jadi begini Pak Kiai, kalau saya biasa di ilmu jurnalistik, segala sesuatu harus ada dasarnya. Hukum pun ada dasar hukum misalnya. Orang akan bertanya, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, adakah dalilnya? Misalnya gitu. Dan apa? Ya ada dong. Quran misalnya, bahwa misalnya disebutkan tadi ada bukan Nabi Adam yang cerminan pertama kali diciptakan oleh sebagainya. Wa ma khalaqnas samawati wal ardu illa bil haq. Saya ciptakan langit dan bumi dengan hak. Nah, hak itu apa? Nur Muhammad. Tidak sekali-kali saya ciptakan langit dan bumi kecuali dengan al-haq. Kecuali sesuatu yang namanya al-haq itu apa? The Logos, kun fayakun. The Logos itu adalah kun fayakun. Jadilah maka jadi. Itu namanya The Logos atau Al-Haq itu Nur Muhammad. Nah, itu tafsir berarti ya. Nur Muhammad itu bukan bentuk manusia. Bukan. Wujud. Apakah boleh ditafsirkan yang Nur Muhammad itu sebagai ruh? Ruh sudah alam arwah tadi. Alam arwah. Ya, oke. Boleh. Ruh alam arwah. Pertama kali manifest, turun lah katakan, merosot lah, dekadensi ya, Nur Muhammad. Nah, dan Nur Muhammad itulah terjadi, dan Muhammad ini namanya The Logos, kun fayakun, jadilah tajalliyat, tanazzulat, ta'ayyunat, manifestasi, dekadensi, intifikasi, jadi alam semesta ini, termasuk kita ini. Jadi ayatnya sama, tafsirnya bisa beda-beda. Kalau diurut nih, kita at-tajalli dari Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalli a'yanus tsabitah, entitas laten dari alam arwah. Entitas laten tajalli dari nama-nama Allah, Asmaul Husna. Asmaul Husna tajalli dari zat Allah. Oke. Menarik nih. Saya pengen tanya jadi Pak. Oke. Tadi nge-reverse kepada surat Al-A'raf 172 kalau nggak salah ya. Yang mana itu? Alastu birabbikum. Oh ya. Nah, saya coba baca keseluruhan dari terjemahan surat Al-A'raf ini ayat 172.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Nah, berarti boleh nggak kita menafsirkan dari penjelasan tadi bahwa tadi setelah Nur Muhammad, kemudian itu ruh ya, kemudian setelah itu ruh kita diciptakan. Kemudian pada saat itu kita berdialog dengan Allah. Kita belum ada waktu itu. Belum ada? Kita baru alam arwah. Ya, ketika dalam bentuk ruh atau arwah. Alastu birabbikum, saya bukankah aku Tuhanmu? Kemudian kita jawab kata Al-Quran, kata Al-Quran, kita jawab bala, iya. Itu yang jawab Allah sendiri itu. Kita belum ada itu. Mewakili manusia, tapi mewakili manusia, mewakili kita. Tadi yang Pak Kiai sampaikan bahwa seluruh wujud yang ada di alam ini ada dalam genggaman atau ada dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia menciptakan ada cacing, ada kecoa, ada ikan koi, ada ikan arwana, ada orang jahat, ada orang baik. Kalau dikaitkan dengan proses pencarian Tuhan itu bagaimana memaknainya? Kembali ke taklif tadi, Pak. Ke taklif. Kembali hanya soal ikhtiar. Iya, kita punya nafsu natiqah. Nafsu yang cerdas, itu ada di akal. Akal ini punya taklif, punya perintah, ada kewajiban mencari kebenaran. Dari mana perintah itu? Dari qalbu, dari ruhul ilahi. Hanya terhalang oleh an-nafsul yang ada di Gizar. Rempelo. Ya, rempelo. Itu ada nafsu ghadabiyah, egois, angkara murka, ada nafsu syahwatiyah, hedonis. Ini yang menghalangi antara qalbu dan logika.